Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas kisah tentang seorang jin perempuan yang mengatakan bahwa jin ini ditugaskan untuk mengganggu anak-anak dan ibu hamil. Bahkan dikatakan bahwa jin ini bertanggung jawab atas keguguran seorang ibu dan menangisnya seorang anak yang tidak jelas ketika saat maghrib tiba. Karena saat itu jin-jin yang paling kuat keluar dari sarangnya untuk mengganggu manusia. Apakah cerita itu benar? Inilah kisah Ummu Sibyan, seorang jin yang membunuh bayi dan wanita hamil. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman berangkat dari Syria ke Rom dengan duduk di atas permadaninya dan di bawah angin. Malaikat Jibril dan Mikail juga ikut besertanya. Selama perjalanan mereka, Sulaiman dan rombongan dikejutkan oleh penampakan jin yang sangat aneh. Jin itu tampak seperti wanita tua dengan gigi seperti gading gajah dan rambut dan bulu yang menyerupai pelepah bulu kurma. Jin itu juga mengeluarkan suara seperti petir dengan lolongan seperti serigala dan ringkikan seperti keledai. Bentuk dari jin ini juga digambarkan dengan mata yang bersinar berwarna merah. Selain itu, kakinya yang mengangkang lebar sangat mengejutkan Nabi Sulaiman, sehingga dia bersujud kepada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman mengangkat kepalanya dari sujud dan berbicara dengan makhluk aneh itu. Nabi Sulaiman bertanya kepada makhluk aneh, "Aku belum pernah melihat makhluk yang lebih buruk darimu. Siapa engkau ini? Dan dari mana berasal?" Saya diberitahu bahwa orang itu adalah Hammah bin Hammah, yang berarti anak perempuan iblis. Saya disebut Ummu Sibyan, dan saya tinggal di udara antara langit dan bumi, kata Ummu Sibyan. Wanita tua itu tinggal antara langit dan bumi, dan Nabi Sulaiman bertanya kembali kepada orang tersebut, seperti apakah manusia yang dikuasainya? Ia kemudian menjawab bahwa ia menguasai orang-orang yang berperilaku buruk serta orang-orang yang tidak bersama Allah. Menurut Ummu Sibyan, ia dapat masuk ke dalam tubuh melalui aliran darahnya dan masuk ke dalam uratnya. Selain itu, kita dapat memasukkan apa yang melalui kita bawa. Ia juga memiliki bala tentara yang akan pergi kemanapun tanpa orang. Ia juga mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan semua penyakit yang sangat berbahaya. Ia dan bala tentaranya juga sering menghabiskan harta orang yang berdagang, membuat bayi menangis, dan membuat wanita mandul dan keguguran. Nabi Sulaiman kemudian bertanya, bagaimana ia menyakiti bayi hingga menangis dan sakit? Bagaimana ia mengurangi harta manusia? Dia menjawab dengan memukul wajah bayi, memukul persendiannya, memakan dagingnya, dan bahkan meminum darahnya. Dia terus memukul wajah bayi sampai dia menangis tanpa henti. Dia kemudian mengambil harta orang dengan menjerit dan meraung, sehingga orang lari meninggalkannya, sehingga dia dan bala tentaranya akan meniup harta mereka hingga habis. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengikat Ummu Sibyan dan bala tentaranya dengan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengikatnya dengan ahdu dan merantainya dengan rantai besi dan memenjarainya di dasar lautan. Malaikat Jibril kemudian mengunjungi Nabi Sulaiman dan meminta agar Ummu Sibyan dibakar. Ummu Sibyan kemudian memohon agar dirinya tidak disiksa hanya karena Allah yang pantas
Oleh karena itu, Nabi Sulaiman membuat perjanjian dengan iblis mengenai 7 hal. Inti dari 7 kata adalah bahwa Ummu Sibyan bersama dengan bala tentara dan anak cucunya tidak boleh mencelakai keturunan Nabi Adam. Sebagai orang Indonesia, kita pasti akrab dengan istilah sawan yang memiliki 2 arti. Yang pertama adalah kemasukan roh halus yang terjadi pada anak di bawah 2 tahun. Yang kedua adalah kejang. Dalam salah satu hadis Nabi disebutkan bahwa jika seseorang memiliki anak, dia harus mengazani telinga kanan dan beriqamat di telinga kiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haytham dalam Al-Majma' diriwayatkan oleh Abu Ya'la dianggap palsu oleh ahli hadis nasional Syam Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Kesimpulannya, hadis tentang Ummu Sibyan adalah palsu. Selain itu, Sahih Muslim menjelaskan hadis serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika sore hari, tahanlah bayi-bayi kalian, karena iblis mulai bergerak saat itu. Jika malam telah berlalu, lepaskanlah mereka, kunci pintu rumahmu, dan katakan nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu dengan menyebut nama Allah." Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada yang lain.